Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita memulai ke pembelajarannya, boleh kita konsep pada di sini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa. Doa dulu. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zaki. Baik, sebelum itu Bapak mau nanya, kira-kira ada yang sudah masuk hari ini? Ada Pak Naswa Mana sih Naswa? di sini Pak. Oh, ini. Oke. Baik, selanjutnya di sini Bapak ambil saya untuk mencari sedikit materi. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak ke materi kali ini itu materi apa? Dan kalau bisa dijelasin apa ya sampai kalian sampaikan. Boleh? Enggak, tunggu sebentar. Oke, sudah dapat materinya? Sudah. Silakan boleh disebutkan mulai dari Zaki. Oh ya. Bapak mulai dari nanti sekarang dan kecepatan saling berkembang. Oke, next. Selanjutnya, Kalau menurut saya, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dan memiliki kecepatan. boleh selanjutnya. Menurut saya, persamaan kontinuitas merupakan bahwa aliran fluida tetap konstan. Next. Saya Pak. Iya. Persamaan fluida akan menurut jika kecepatan alirannya naik Pak. Silakan. Oke, tadi saya sudah baca Pak, yang saya infokan itu bahwa hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan dan juga energi dari fluida. Boleh dijelaskan selanjutnya. Jika luas kurang menyempit, maka kecepatan fluida meningkat Pak. Terakhir, Vicky. Oke, untuk dari saya, prinsip fluida dinamis membantu kita memahami aliran udara dan cairan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menyampaikan. Benar banget, jadi kalian sudah menyampaikan beberapa sedikit materi yang akan kita bahas, yaitu materi tentang fluida dinamis. Nah, sebelum itu di sini Bapak membawa sebuah alat ataupun bahan. Di sini Bapak mempunyai minyak dan juga paku. Jadi yang akan kita bahas itu ada kaitannya sama si ini dan juga si paku ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sebelum itu ada yang tahu Jaki ini gambar apa yang atas? Pesawat Pak. Oke, selanjutnya ada yang tahu lagi? Oke. Terakhir itu ada orang yang baik. Bapaknya Niki ya. Nah, jadi itu termasuk dalam kategori fluida. Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Jadi seperti contoh di sini ada sebuah cairan fluida minyak yang di dalam sebuah botol. Si botol minyaknya. Jadi kenapa disebut fluida? Karena minyak ini dapat mengalir dan juga berubah bentuk sesuai juga dengan wadahnya. Dan bisa kalian buat seperti ini dan si minyak tersebut akan mengikuti si bentuk si botolnya seperti itu. Nah, fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida zat cair dan juga zat gas. Untuk zat cair sebenarnya ini ada air, ada minyak, ada sirup, dan juga ada sebenarnya satu lagi itu yaitu glacier, dan juga ada yang zat gas, sebenarnya ada udara, uap, air. Nah, kalau untuk udara itu sebenarnya sedikit karena dia termasuk fluida karena dia bisa apa namanya berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, ini seperti ini.
kontrolnya. Jadi si zat gas itu terperangkap di dalam sebuah perangkat yang seperti itu. Bisa dilanjut? Bisa Pak. Oke. Nah, selanjutnya ada persamaan-persamaan ataupun rumus yang ada di fluid ini. Boleh dibacakan rumusnya dari. Oke, ada persamaan probabilitas pokok kekalahan massa, yaitu rumusnya adalah A1 dikali bisa pokok persamaan A2 dikali kedua, yaitu laju aliran fluid dalam lautan. Nah, jika luas penampungan kecil, maka kecepatan fluid meningkat sesuai dengan rumusnya. Oke, betul banget. Jadi disampaikan oleh tadi. Jadi ketika ada luas penampang di sebelah kiri gambar dan juga ada luas penampang kedua di sebelah kanan gambar. Jadi ketika luas penampang itu mengecil, maka kecepatan fluidnya akan meningkat. Sesuai dengan rumusnya. Sini akan bisa menunjukkan itu tertulis rumusnya A1 dikali A1 sama dengan A2 kali 3. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak? Oke, misalnya contohnya nah di sini ada luas penampang yang pertama. Ini luas penampang itu sebesar 2 cm dengan kecepatan fluidnya itu 3 meter per second. Nah, dan ada luas penampang kedua yang lebih kecil itu ada 1 cm dengan kecepatan aliran fluidnya sebanyak 6 meter per second. Nah, boleh coba dijaki 2 meter untuk menentukan. Oh iya, sebenarnya ini buat membuktikan itu sama. Baiklah. Ini untuk membuktikan bahwa di titik cross sebelah kiri itu bakal sama dengan titik cross di sebelah. Baik Pak. A2 Pak. Ini A1 ya Pak? Iya, Pak. A1-nya 2 cm. Betul. Dikali dengan 3 meter per second. Dan ini A2 1 cm dikali dengan 6 meter per second sama dengan 6 cm. Ini biasanya kita jadi meter dulu ya Pak? Iya boleh. Cuma ini dijadikan jadi 2 meter. Oke Mas, jadi 2 meter sama 1 meter. Ya. Jadi 2 dikali 6 dikali 3 6 meter. Kuadrat per second. 6 meter kuadrat per second. Oke. Jadi sama. Iya, betul ya. Jadi sesuai dengan pernyataan di PowerPoint-nya, di mana aliran alirannya itu akan konstan. Jadi di sini di ruas sebelah kiri itu nilainya 6, juga di sebelah kanan juga nilainya 6. Nah, selanjutnya ada penerapan kontinuitas ini. Sebagai contohnya itu contoh pertama ada ujung selang meningkat dan akan kecepatan meningkat. Nah, makanya tadi di contoh ada bapak-bapak yang bilang air itu ketika aliran airnya kalau misalnya tanpa diikutkan media tadi itu, maka aliran itu bakal makin deras makin kencang seperti itu. Terus contoh yang keduanya itu sumatan air lebih jauh dari lubang kecil. Nah itu jadi kita ambil sudah saya sebutkan pas si Aulia kamu pernah tahu ya tadi? Iya. Oke, jadi pas si selang ini dipencet itu maka si air ini bakal meluncur lebih jauh. Nah ini ada besaran, simbol, tabelnya dan juga gerakannya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Lupa. Oke, selanjutnya ini ada
selanjutnya ada hukum akalan, ada hukum Bernoulli dengan kaitannya dengan kekalahan. Oh iya tadi tuh ini ada kaitannya sama hukum kekalahan massa, jadi tidak adanya perubahan massa. Jadi kalau misalnya masuk air sini, flownya juga bakal segini. Seperti ini. Selanjutnya ini untuk hukum Bernoulli, di mana di sini kekalahan energi berarti tidak ada energi yang berubah. Nah untuk rumusnya bisa dibaca ya yang tadi. Yang mana ini? Iya. P1 ditambah kedua rho I1 pangkat 2 plus rho GH1 sama dengan P2 plus sama rho I2 pangkat 2 plus rho GH2 itu P plus sama rho I kuadrat plus rho GH sama konstan. Oke, jadi kenapa itu kembali lagi ke konstan? Karena sudah kelihatan jelas di judul itu hukum kekalahan energi. Jadi ya udah konstan itu nggak ada yang berubah gitu, baik dari sisi kiri karena itu simpelnya. Dan kalian nggak mungkin berubah kan dari kalian berubah? Jadi makanya secara sederhananya seperti itu. Nah, ini hukum kekalahan ini total energi dalam aliran fluidnya itu konstan dan tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Untuk aplikasinya dalam hukum Bernoulli ini ada saya pesawat. Ketika udara cepat mengalir di atas itu mengakibatkan tekanan rendah dan itu akan meningkatkan gaya angkat. Nah, ada yang bisa jelasin? Oh bisa. Oke, jadi simpelnya kalau di pesawat itu jadi pesawat. Nah, jadi di bagian sayap pesawat yang bagian sini itu bisa ke bawah, kita ke bawah. Nah ini sebenarnya kali ke atas, maka ketika aliran anginnya ke sebelah sini, otomatis kan tekanan di atasnya itu bakalan lebih tinggi. Nah ini akan menghasilkan gaya angkat ke bawah, jadi pesawat ini bisa menurun ke bawah. Nah kebalikannya kalau misalnya ini di bagian bawah, di bagian sini, makanya aliran ke bawah kan akan tekanan di bawah kan akan menjadi lebih tinggi, sehingga ini akan menjadikan gaya angkat pesawatnya ke atas. Ini juga berlaku kalau misalnya pada pesawat ini sudah belok karena juga di bagian wingman pesawatnya ini bisa dibelokkan ke sebelah kiri atau seperti itu. Paham? Oke. Nah selanjutnya ada contoh lain itu ada karburator dan vacuum control. Ini juga ada contohnya ini seribu vacuum dan downforce pada mobil atau motor balap. Nah ini ada yang secara lengkapnya, wah banyak juga ya. Selanjutnya ada Venturi effect. Nah bisa dibacakan kan? Ada Venturi effect, jadi kecepatan fluidnya meningkat saat melewati penyempitan. Tekanan sesuai hukum Bernoulli, di mana efek Venturi di motor sendiri dipakai untuk mengatur aliran udara supaya pertama menghasilkan effort, kemudian mengurangi gerak, kemudian menstabilkan motor kecepatan tinggi. Nah kalau itu dikasih dua. Iya. Nah kalau kita lihat motor dengan benar dadak atau celahannya aneh di firing itu bukan biasa, bisa jadi mereka sedang main-main sama tekanan utara dengan bisa jadi mereka sedang main-main sama tekanan udara dengan prinsip Venturi. Oke. Siapa yang tahu itu? Gandes. Oh, Gandes. Aduh. Jadi ini ada rumusnya yang di Venturi itu delta P yang berisik ya anak-anak. Ini rumusnya ada rho 2 delta P sama dengan rho 2
delta V kuadrat. Nah, ini untuk mencari efek kategori seperti itu. Selanjutnya di sini ada penjelasan video singkat. Oke, di sini Bapak akan melakukan sebuah video ringkasan untuk materi studi dinamis. Boleh kalian simak. Kita simak dulu. Fluida dinamika berpikir kenapa salah sebuah kendaraan berbeda yang paling berukuran segede begini bisa terbang. Lalu, gimana caranya fluid impulsi bisa melewati musuhnya dengan mudah di depan manusia? Dan juga, kenapa selang air sangat semakin jelas ketika ditekan dari selangnya? Hal terjadi sambil berhubungan dengan konsep fluida dinamik. Fluida sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat mengalir menjadi cair dan sebas, seperti air, sirup macan, dan juga udara. Selain itu, ada beberapa zat padat yang bisa disebut dengan fluida. Salah satunya adalah geyser. Untuk fluida dinamika atau bisa disebut fluida berkacau, maka kemudian yang sedang dan mendekati. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang fluida ideal bersama kontinuitas dan kekomplementarity. Ketika kita bicara tentang fluida dinamik, maka pembicaraan tidak sesedikit kok, karena fluida bergerak secara dinamis. Untuk membuat analisa fluida dinamik, Ayo tulis siapa? Jadi, Nggak tahu Pak. nah ini adalah orang-orang yang terkena banjir. Gimana? Seperti ini. menjadi sederhana, maka kenapa masuk fluida ideal? Fluida ideal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita anggap fluida yang kita pelajari itu tidak terlambatkan. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah karena Nah, jadi itu tadi ada fluida yang dimana ciri-cirinya pertama tadi ada apa? Nih, contohnya ini. yang kedua, kita anggap fluida ini memiliki aliran terendah, yaitu aliran yang mengalir lurus dan sempurna. Jadi, massa jenisnya tidak berubah. Kata yang sederhana, maka diperkenalkan masuk fluida ideal. Ini fluida yang pertama. Ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita anggap fluida yang kita pelajari itu tidak terlambatkan. Ada apa tadi? Kami terlambat. Ada tahu ya apa? Nah, jadi dia terpaparkan ini itu alirannya konstan seperti itu, tidak ada perubahan. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah. Kalau ini berubah. Karena yang kedua, kita anggap fluida ini memiliki aliran terendah, yaitu aliran yang mengalir lurus dan sempurna. Kedua ada apa? Aliran yang melanjutkan. Tidak bergerak acak atau turbulensi. Yang ketiga, yaitu fluida ini tidak memiliki viskositas. Maksudnya, fluida ini encer dan mudah mengalir seperti air dan udara serta tidak memiliki ketenggelam seperti noda atau air. Nah, jadi contoh ketiga itu ada tanpa viskositas. Jadi ini tuh walaupun ini minyak tetap aja bakalan disebut air karena kan mengabaikan viskositasnya gitu. Jadi mau minyak, mau air, mau oli bakalan tetap dianggap sama. Ada pertanyaan sampai sini? Pada saat fluida mengalir, volume air yang mengalir tiap waktunya biasanya tersebut dengan degree. Degree sendiri memiliki rumus V sama dengan V per T. Seperti halnya ketika kita mendengar berita televisi, debit air Sungai Bengawan Solo meningkat sebelum menyebabkan banjir. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa semakin banyaknya volume air akan meningkatkan debit air. Karena volume memiliki rumus 11/4 dikali panjang dan juga rumus ini bisa diganti dengan jarak dan juga kecepatan. Maka kalian bisa menghitung debit dengan cara menghitung 11/4 dikali kecepatan. Nah, ini untuk rumus dari komunitas yang sudah di Bapak tuliskan di papan tulis. Nanti gak? Sampai saat Ketika mencet saluran air saat mencium tanaman, maka kecepatan airnya akan semakin besar. Hal ini mempunyai kesimpulan bahwa semakin kecil luas penampak atau maka kecepatan air atau oksigen ini semakin
tinggi. Jadi hasil perkalian dari kedua biasanya akan selalu sama. Hal ini ditemukan dari masuk sama dengan dari keluar. Inilah yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas sendiri merupakan kepanjangan dari sifat fluida ideal, yaitu tak menyebabkan. Bernard Bernoulli, seorang fisikawan terkenal pada abad ke-18 ini memiliki teori bahwa semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida diberikan pada dinding pipa. Apakah dia Tapi sebenarnya, persamaan Bernoulli sendiri diambil berdasarkan hukum kekeralan energi, yang mana tekanan ditambah energi identik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Nah, ini kenapa tadi ada dari itu ada pengaruh boleh itu karena maksudnya dari energi kinetik. Terus energi kinetik kan satu per dua dikali kinetik kuadrat. Iya, menurut saya katanya. Nah, untuk energi potensialnya ada itu. Jadi tadi dihubungkan sebagai berikut. Terus energi kinetik sama dengan setengah massa kecepatan fluida. Karena energi kinetik per volume bisa dibagi menjadi dua massa jenis. Terus energi potensial sendiri yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Karena sama seperti energi kinetik, jika energi potensial per volume sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian dibagi volume, maka massa per volume ini sama dengan massa jenis. Bisa dirubah menjadi rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi ini untuk asal usul rumus dari P ditambah setengah rho P kuadrat ditambah rho P itu. Jadi si rumus energi kinetik itu rumusnya kan setengah mv kuadrat. Benar nggak? Benar tidak? Oke, jadi sebenarnya si energi kinetik ini sama-sama dibagi ini sama dengan setengah m dibagi v dikali v kuadrat. Nah, maka ini akan akhirnya menjadi setengah rho. Karena kan rho kan itu m per v. Nah, ini selanjutnya ada rumus EP. EP sama dengan MGK, di mana sama-sama dibagi V lagi. EP per V sama dengan M per V GK. M per V itu rho, maka jadi rho GK. Itu paham? Oke. Nah, sekian videonya. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Untuk kelompoknya Bapak bagi sesuai dengan deret kursinya aja. Jadi ini untuk deret kursi yang pertama ini kelompok 1 dan deret kursi yang kedua itu kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Belum Bang. Oke. Jadi di sini sebelum itu di sini Bapak akan menjelaskan sedikit terkait penggunaan si tabnya ini. Saya diperhatikan dulu ya, Jaki. baik Pak. Oke. Jadi di sini itu ada yang namanya untuk menghitung kecepatan. Nah ini kalian tinggal tarik aja. Jadi kalian bisa buka tabnya di HP maupun di laptop kalian. Komputer juga boleh kalau yang mau komputer. Siapa yang ngisi? Ada. Ini kan tahu kan ini. Diperhatikan ya, ini Pak. Nah, jadi sini ada alat untuk mengukur kecepatan. Kalian tinggal drag. Tahu drag? Drag itu menarik dulu. Ini. Nah, ini untuk kecepatannya sebagai contoh ada 1,6 meter per sekon. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk mengukur kecepatan. Selanjutnya ada tekanan. Ini ada alat
Nah ini itu kelihatan, bisa kelihatan angkanya berapa? 1, 2, 3, 21, 9. KPA itu apa? Kilo apa? Ya, kilo pascal. Nah ini untuk mengukur sin angannya. Nah di sini juga ada kubus meter. Ini juga ada penggaris. Nah, cara untuk memakainya nanti kalian bisa drag ini ke atas ataupun ke bawah. Sebelumnya ini ke atas dulu. Nah, nanti ini bisa kosong ini naikin segede ini, sebesar ini, dan sebelah sini ini yang nah ini untuk contohnya ya, ini bapak kasih contoh aja untuk penggunaan efeknya. Jadi untuk mengukur, untuk pertama kita akan mengukur kecepatan. Ini kecepatannya berapa? Nah sini nah kenapa ada perbedaan coba? Yang kecil. Iya, satu kawanan nanti dia terkumpul. Saya Pak, Apa? karena luas penambangnya berbeda Pak, yang kiri lebih besar, yang kanan lebih kecil, sehingga air lebih cepat. Silakan. Oke, itu jadi ketika luas penambangnya lebih besar, maka untuk kecepatannya itu nambah. Sedangkan ini untuk luas penambangnya kecil, maka kecepatannya akan lebih tinggi. Nah, sudah paham untuk penjelasan penggunaan efeknya? Sudah. Oke, di sini Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Boleh untuk setiap kelompok dikerjakan LKPD-nya. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberikan instruksi apa saja yang akan kalian kerjakan. Jadi kok Iya. Bentar. Sudah mau nih? Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah instruksi yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi untuk kelompok baris paling depan itu kelompok 1. Untuk fokus pengamatannya itu kalian mencari informasi terkait ukuran penampang dengan kecepatan beda. Tugas untuk pengamatannya amati perubahan kecepatan aliran saat ukuran pipa berubah dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Nah, ini kalian tuliskan apa hubungan kecepatan dengan masuk angka. Untuk kelompok 1 nanti ada yang boleh tanyakan dulu. Oke, tadi kan kelompok 2 atau baris kedua itu kalian untuk fokus pengamatannya kalian mencari tekanan fluida dengan kecepatan aliran. Untuk tugas pengamatannya amati perbedaan tekanan di bagian pipa sempit dan lebar. Terus tuliskan apakah tekanan lebih besar di bagian cepat atau lambat. Untuk kelompok blok
Ngerti? Ngerti, Pak. Ada duitnya kan? Oke. Maka dari itu Bapak beri waktu 10 menit cukup? Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo kita mulai catatan. Ini waktunya ya, 9 menit lagi kerjakan. Diki, kamu ngapain Diki? Diskusi. Aduh, Diki, ini kamu harus berisik. Berarti Diki nanti jadi pasang kaki. Jadi itu kamu pun Ini kenapa tidak membagi ya? Saya lagi Nih, bukan. Ini ada. Oh iya, boleh. Oh ini tulis namanya. namanya Jericho. Maksudnya jadi menit lagi ya. Tulis aja Pak. Apa? Sudah selesai. Pak, istilahnya Pak. Ya boleh ya, silakan. Oh, udah ngomongin apa aja? Gitu. Ya, Pak, ini Pak. Perasaan tidak ada soal menghitung tadi. Oh iya. Oh gitu, kamu ya bilang dia mau tes manis. Tulis namanya. Oh ini kelompok gue menggunakan bintang. Salah kan? Ini mana giga? Oh ya, giga. Ya, boleh saya komen. Kan ngomong satu ya. Yang kelompok paling depan kelompok 1, kelompok paling belakang kelompok 2.
Untuk saya jawabannya sangat berat ya. Dan oh, udah beres kelompok 2? Oke, kelompok 1 gimana? Sudah? Tapi jadi masih menunggu diskusi. Mantap. Pak, ini nanti presentasi apa gimana? Iya, perwakilannya aja yang masuk juga. Ayo, kalau ada yang tidak boleh. Kalau ada yang tidak, dan semua? Oke. Boleh, kelompok 1 dan kelompok 2 sulit dulu sampai ke juga. Ayo deh, kelompok 1. Duit. Aku udah di situ aja. Ini siapa? Silakan aja. Ya, boleh jadi kelompok 1. Oke, Pak. Dari hasil diskusi kelompok 1 yang berisikan Gandes, Aulia, Kayla, dan saya sendiri Zaki. Di sini ada 5 pertanyaan. Betul. Yang pertama, jelaskan langkah percobaan atau simulasi yang kalian lakukan. Nah, saya tadi menyiapkan simulasi yaitu alat fluida dengan pen simulator. Di situ ada diameter, stop dan volume meter. Terus ada air yang mengalir melalui pipa dan kita mengamati kecepatan dari tiap titiknya karena di situ tadi ada titik-titik yang bisa kita kecilkan. Oke, setelah itu kita mencatat kecepatan aliran pada titik yang berbeda, pada diameter yang berbeda untuk mengamati efek hukum kontinuitas dan Bernoulli. Nah, selanjutnya mengulangi lagi percobaan buat memastikan kebenaran dari percobaan yang kami lakukan di kelompok 1. Oke, yang kedua di sini ada pertanyaan, apa yang kalian amati selama simulasi berlangsung? Nah, yang kami amati itu kecepatan aliran fluida meningkat saat melalui pipa yang lebih sempit. Oke. Yang kedua, tekanan air lebih rendah pada bagian pipa yang sempit dibandingkan bagian yang lebar. Nah, yang ketiga, volume air yang mengalir tetap konstan jika sesuai dengan hukum kontinuitas. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga, hubungan hasil pengamatanmu dengan konsep fisika yang sudah dipelajari. Oke, hasil pengamatan kami yaitu mendukung mengenai hukum kontinuitas, yaitu rumusnya adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana kecepatan fluida berbanding terbalik dengan kecepatan luas penambangnya. Terus juga mendukung mengenai hukum Bernoulli, Pak. Ya, tekanan berkurang ketika kecepatan fluida meningkat. Nah, di sini ada pertanyaan yang keempat. Tuliskan kesimpulan kelompok tentang konsep yang kalian pelajari. Oke, kesimpulannya adalah konsep fluida dinamis menunjukkan bahwa fluida akan mengalir lebih cepat di tempat yang sempit dan tekanan di tempat tersebut akan berkurang. Nah, hal ini disebabkan oleh hukum kontinuitas dan Bernoulli yang menjelaskan mengenai hubungan antara luas penambang, kecepatan dan tekanan yang sudah dijelaskan oleh petanya tadi. Terus yang kedua, apa manfaat mempelajari konsep ini di kehidupan kita sehari-hari? Kita membuat 3 manfaat yang berbeda. Yang pertama adalah memahami cara kerja alat-alat seperti kecepatan vakum yang dalam kecepatan dari karburator motor dan sistem irigasi. Yang kedua, menjelaskan
sebenarnya fenomena alam seperti aliran sungai atau daya angkut pada sayap pesawat ini membantu dalam perancangan sistem pipa atau drainase yang tidak efisien. Oke. Itu dari kelompok kami. Mantap sekali. Boleh tepuk tangannya kayak gini. Satu dulu ya. Boleh selanjutnya kelompok sebelumnya terima kasih kelompok 1 yang sudah memaparkan materi memaparkan presentasi yang sangat bagus dan luar biasa lengkap banget. Selanjutnya ada kelompok 2. Kelompok terakhir boleh. Pak, tolong Pak, dibaca. Oh, Kelompoknya di kabel aja Pak. Aduh. Siapa aja Pak ketua kelompoknya Pak? Siapa Pak? Ketua kelompoknya. oke baik. Ketua kelompoknya adalah Diki dengan senyum. Dengan anggotanya ada Jadi, Magda Sipa bukan. Nama kelompoknya apa ini? Aluguru. Mantap. Jadi nomor 1 dari kelompok 2 ini. Oke. Jadi kalau dari kelompok 2 ini. maju Pak. Maju. Boleh maju. Orang saya minta tolong banget itu manggil. Iya. Kepada Diki ketua kelompok. Ketua kelompok Aluguru. Dulu Pak, Ya silakan. Ya ilah. Ya. harus tampil all-out. Kamu. Oke, teman-teman. Jadi setelah saya berdiskusi dengan saya sendiri, oke, hasil diskusinya jelaskan langkah percobaan. Langsung ini langsung. Boleh baca aja. Baca aja dulu. Oke. Kami dari kelompok 2 mengamati hubungan antara tekanan dan kecepatan aliran saat fluida mengalir melalui bagian pipa yang lebih sempit. Kecepatannya meningkat namun tekanannya justru menurun. Sebaliknya di bagian yang lebih lebar kecepatan menurun dan tekanannya meningkat. Ini sesuai dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa di aliran fluida ideal kecepatan fluida meningkat, tekanan menurun dan sebaliknya. Jadi tekanan lebih besar terjadi saat fluida mengalir lambat dan lebih kecil saat fluida mengalir cepat. Oke, mantap sekali. Jadi ketua kelompok 2 Aluguru. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Oke, karena semua kelompok sudah menyampaikan presentasi. Nah, karena kita sudah di penghubung materi, di sini ada kesimpulannya. Ada yang mau membacakan kesimpulannya? Gandes, boleh dibacakan kesimpulannya? Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu fluida dinamis adalah fluida yang mengalir dan memiliki kecepatan. Dalam fluida dinamis terdapat dua konsep penting yaitu persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa laju aliran fluida dalam suatu sistem tertutup akan tetap konstan. Artinya jika tempat fluida mengalir semakin kecil maka kecepatan fluida akan semakin besar. Sementara itu hukum Bernoulli menjelaskan bahwa dalam aliran fluida ideal jika kecepatan fluida meningkat maka tekanannya akan menurun. Prinsip ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada aliran udara di sayap pesawat, alat penyemprot parfum, dan karburator motor. Salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah efek Venturi, yaitu fenomena meningkatnya kecepatan dan menurunnya tekanan fluida saat melewati bagian yang menyempit. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa aliran fluida dapat dijelaskan secara ilmiah dan banyak digunakan dalam teknologi modern. Oke, terima kasih Gandes atas penyampaian kesimpulannya. Baik, karena sudah selesai untuk menyampaikan sesi materinya dan juga waktu pelajaran juga sudah habis. Untuk anak-anak semua jangan lupa dicatat materinya, ada di papan tulis, jangan difoto aja. Dengar ya anak-anak? Oke, mantap. Jadi cukup sekian untuk materi fluida dinamis pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, boleh kepada ketua kelas. Baik, kita tutup dengan membaca surah An-Nasr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Terima kasih buat anak-anak semua yang sudah memperhatikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Amin ya mana guys?